Beberapa hari ini, rumor Louis van Gaal akan melatih timnas Indonesia makin kencang ya di media. Ada yang setuju, ada juga yang bilang nggak setuju. Ada juga yang ngebeda-bedain. Dia pernah melatih MU lah, dia pernah melatih Belanda lah. Masih ada juga yang kurang cocok. Mendingan Zidane lah, mendingan Xavi Hernandez lah, mendingan Pep Guardiola lah. Lepas dari itu semua, hal negatifnya jika Louis van Gaal menjadi pelatih tim Indonesia adalah faktor kesehatan. Tanggal pelatih baru tanggal 11 datang, terus nanti tanggal 12 kita akan adakan press conference buat media, jadi biar terbuka tanya-tanya. Benuanya Eropa, negaranya Belanda. Ini baru mantap. Erick Thohir tegaskan arah baru timnas Indonesia. Louis van Gaal calon kuat, Shin Tae-yong diproyeksikan jadi asisten. Jakarta, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya buka suara soal masa depan kursi pelatih kepala timnas Indonesia pasca berakhirnya masa kerja Patrick Kluivert. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada konferensi pers di Jakarta, Minggu 20/10/2025, Erick menegaskan bahwa federasi sedang menyiapkan arah baru untuk skuad Garuda. Dan kabar mengejutkan pun muncul. Louis van Gaal disebut sebagai kandidat terkuat pelatih baru Indonesia, dengan Shin Tae-yong yang akan mendampingi sebagai asisten pelatih senior. Kabar ini sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Publik menilai langkah ini bukan hanya berani, tapi juga menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun fondasi kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kami tidak ingin setengah-setengah. Setelah evaluasi mendalam, kami menilai timnas Indonesia perlu pelatih dengan pengalaman dan karakter juara dunia. Nama Louis van Gaal menjadi opsi utama. Kami juga ingin kesinambungan dari era sebelumnya tetap terjaga. Oleh karena itu, Shin Tae-yong kami proyeksikan untuk tetap terlibat. Tegas Erick Thohir dalam sesi konferensi pers di GBK Arena. Evaluasi pasca era Kluivert, Patrick Kluivert yang datang pada awal 2025, sempat membawa perubahan positif dalam beberapa aspek permainan timnas Indonesia, terutama dalam disiplin taktik dan kepercayaan diri pemain muda. Namun hasil akhir di kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia membuat PSSI melakukan evaluasi total. Dalam 3 pertandingan terakhir, Indonesia hanya meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Hasil yang membuat posisi mereka rawan untuk melaju ke fase berikutnya. Kendati begitu, Kluivert tetap mendapat apresiasi tinggi atas dedikasinya. Terutama karena berani memberikan menit bermain bagi talenta muda seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka. Erick Thohir menegaskan keputusan untuk mencari pelatih baru bukanlah karena kegagalan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang PSSI. Kami tidak ingin sekedar melihat hasil jangka pendek. Coach Patrick kami hormati dan hargai kontribusinya. Tapi Indonesia sedang membangun sistem sepak bola yang berkelanjutan. Dan kami butuh figur yang bisa membawa warisan metodologi kelas dunia, ujar Erick. Mengapa Louis van Gaal? Nama Louis van Gaal tentu bukan sosok sembarangan. Pelatih asal Belanda berusia 74 tahun itu dikenal luas sebagai salah satu manajer paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Eropa. Ia pernah menangani klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munich, hingga Manchester United, serta membawa timnas Belanda ke semifinal Piala Dunia 2014. Sumber internal PSSI menyebut bahwa pembicaraan awal dengan Van Gaal telah dilakukan secara informal sejak awal Oktober 2025. Mantan pelatih Belanda itu kabarnya tertarik dengan proyek pengembangan jangka panjang PSSI, terutama setelah melihat potensi besar para pemain muda Indonesia dan dukungan fanatik supporter Garuda. Van Gaal melihat Indonesia sebagai tantangan baru dan menarik. Ia menyebut sepak bola Asia Tenggara memiliki semangat yang luar biasa dan Indonesia adalah negara dengan potensi terbesar, ungkap salah satu anggota komite eksekutif PSSI yang enggan disebutkan namanya. Van Gaal juga dikenal memiliki reputasi sebagai architect coach,
Pelatih yang tidak hanya fokus pada hasil pertandingan, tetapi juga pada pembangunan sistem dan filosofi permainan dari akar ke puncak. Pendekatan inilah yang menurut Erick Thohir sesuai dengan arah transformasi sepak bola Indonesia. Peran Shin Tae-yong dalam struktur baru. Kejutan tidak berhenti sampai di situ. Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong yang sebelumnya melatih timnas Indonesia dari 2020 hingga 2024 akan kembali masuk dalam struktur pelatih. Kali ini sebagai asisten senior Van Gaal. Menurut Erick, keputusan ini diambil dengan pertimbangan besar terhadap kedekatan Shin dengan pemain dan pengalamannya dalam memahami kultur sepak bola Indonesia. Coach Shin adalah bagian dari perjalanan besar timnas Indonesia. Ia mengenal karakter pemain, memahami tekanan publik, dan tahu cara memotivasi tim di level Asia. Perannya akan sangat vital untuk membantu pelatih kepala nanti, terutama dalam masa adaptasi, kata Erick. Dalam format baru itu, Van Gaal akan menjadi pelatih kepala yang mengatur arah taktik dan filosofi permainan. Sementara Shin Tae-yong akan berperan dalam koordinasi latihan harian dan pengawasan pemain muda, termasuk tim U20 dan U23. Respon fans dan media internasional. Kabar kedatangan Van Gaal langsung menjadi trending topik di media sosial. Tagar, #Van Gaal untuk Garuda, dan #Shin kembali merajai lini masa X Twitter dan Instagram hanya dalam beberapa jam setelah konferensi pers Erick Thohir. Para fans menyambut dengan campuran antara euforia dan keheranan. Sebagian besar tak menyangka bahwa nama sekelas Van Gaal akan tertarik menangani Indonesia. Sementara sebagian lain memuji langkah PSSI yang dinilai semakin berani menatap masa depan. Kalau benar Van Gaal datang, ini bukan cuma sejarah, tapi revolusi. Semoga bukan sekadar proyek sesaat, tulis akun @Garuda Merah di X. Media internasional pun mulai melirik langkah PSSI ini. Portal Belanda The Telegraph menulis, Van Gaal, the Dutch general, might lead the Garuda Revolution in Southeast Asia. Sementara ESPN Asia menyebut rencana duet Van Gaal-Shin Tae-yong sebagai kolaborasi lintas generasi yang bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia. Proyek jangka panjang menuju Garuda Vision 2030. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menegaskan bahwa perekrutan pelatih baru ini bukan hanya untuk mempersiapkan laga-laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga bagian dari visi besar PSSI 2030, yaitu menjadikan Indonesia salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara dan mampu bersaing di level Asia. Kami ingin timnas punya identitas permainan yang jelas. Van Gaal adalah figur yang mampu menciptakan filosofi permainan dari level junior hingga senior. Itulah kenapa kami menyebut ini sebagai proyek Garuda Vision 2030, ucap Erick. Rencananya, Van Gaal juga akan mendapat kewenangan membentuk struktur Akademi Pelatihan Nasional, bekerja sama dengan Shin Tae-yong serta jajaran pelatih lokal, termasuk legenda seperti Bima Sakti dan Nova Arianto. Menurut sumber dari Departemen Teknik PSSI, Van Gaal telah mengusulkan pembentukan National Football Laboratory, pusat riset dan pelatihan modern yang menggabungkan teknologi, data analisis, dan pelatihan mental pemain. Fasilitas ini direncanakan berdiri di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, pada 2027 mendatang. Kontrak dan tantangan awal. Meski belum diumumkan secara resmi, kabarnya kontrak Van Gaal akan berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Ia akan tiba di Jakarta pada akhir November 2025 untuk menjalani proses presentasi dan negosiasi akhir bersama tim PSSI. Erick Thohir memastikan seluruh detail kontrak akan disesuaikan dengan regulasi FIFA dan dukungan penuh dari pemerintah. Negara hadir dalam proyek ini bukan untuk intervensi, tapi untuk memastikan bahwa sepak bola Indonesia naik level secara profesional, tegasnya. Tantangan awal Van Gaal tentu tidak ringan. Ia dihadapkan pada padatnya jadwal kualifikasi Piala Dunia serta agenda Piala Asia 2027. Ditambah lagi, ekspektasi publik terhadap kebangkitan Garuda kini semakin tinggi setelah performa menanjak dalam 2 tahun terakhir. Namun Erick tetap optimistis. Kami tidak menuntut hasil instan. Kami ingin perubahan sistematis dari cara bermain hingga manajemen tim. Dengan pengalaman Van Gaal dan karakter kerja Shin Tae-yong,
Saya yakin ini akan jadi duet sempurna untuk membawa timnas Indonesia ke era baru, ujar mantan Presiden Inter Milan itu. Analisis, langkah berani yang syarat risiko. Kehadiran nama besar seperti Van Gaal tentu membawa dampak besar, baik dari sisi prestise maupun tekanan. Pengamat sepak bola nasional, Kesip Budi Handoyo, menilai langkah PSSI kali ini bisa menjadi game changer. PSSI sedang berusaha menembus batas yang selama ini dianggap mustahil. Kalau benar Van Gaal datang, efeknya bukan cuma di lapangan, tapi juga ke citra dan disiplin sepak bola kita. Namun, semua akan sia-sia kalau tidak didukung ekosistem yang sehat, ujarnya. Sementara itu, analis sepak bola Asia, John Dwerden, dalam tulisannya untuk ESPN Asia, menilai kombinasi Van Gaal dan Shin Tae-yong merupakan sinergi unik. Van Gaal punya visi taktik Eropa yang terstruktur, sementara Shin paham kultur kerja keras Asia. Kalau keduanya bisa menyatu, Indonesia bisa jadi fenomena baru di kawasan ASEAN, tulisnya. Namun, Dwerden juga memperingatkan soal potensi benturan gaya kepemimpinan. Van Gaal dikenal keras dan perfeksionis, sedangkan Shin lebih adaptif dan komunikatif. Keseimbangan di antara keduanya akan menjadi kunci. Dukungan penuh dari pemerintah, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, juga menyambut positif langkah PSSI ini. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, menyebut pemerintah siap mendukung seluruh kebutuhan infrastruktur dan logistik yang diperlukan Van Gaal. Kami sudah berkoordinasi dengan PSSI. Ini bukan sekedar kontrak pelatih, tapi investasi jangka panjang untuk generasi sepak bola Indonesia. Kalau nama besar seperti Van Gaal tertarik, artinya sepak bola kita sudah mulai diperhitungkan, ujar Dito. Pemerintah juga menyiapkan rencana untuk membangun Garuda Training Complex di kawasan IKN, yang nantinya menjadi markas resmi seluruh tim nasional, dari U16 hingga senior. Penutup, harapan baru di langit merah putih. Langkah PSSI menunjuk Louis van Gaal sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dengan Shin Tae-yong sebagai asisten, jelas bukan keputusan biasa. Ini adalah deklarasi bahwa sepak bola Indonesia ingin keluar dari zona nyaman dan mulai menatap level dunia. Bagi jutaan fans Garuda, nama Van Gaal bukan sekedar legenda, melainkan simbol disiplin, strategi, dan mental juara. Dan kehadiran Shin Tae-yong di sisinya diyakini akan menjadi jembatan antara filosofi Eropa dan semangat Asia yang membara. Erick Thohir menutup konferensi persnya dengan kalimat yang mencerminkan optimisme tinggi. Kita sudah terlalu lama bermimpi. Sekarang saatnya kita membangun. Louis van Gaal dan Shin Tae-yong bukan hanya pelatih. Mereka akan jadi arsitek kebangkitan sepak bola Indonesia. Ini bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari era baru Garuda. Dengan arah baru ini, sepak bola Indonesia seolah tengah menulis bab baru yang akan dikenang lama. Bab tentang keberanian, visi, dan keyakinan bahwa mimpi untuk menembus panggung dunia bukan lagi mustahil.